kerasa ya adik-adik, kita sudah di masa Prapaskah. Adik-adik tahu apa masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah saat persiapan menyambut hari Paskah adik-adik. Kita memperingati masa Prapaskah ini selama 6 minggu atau tepatnya selama 40 hari. Nah adik-adik, masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu. Rabu Abu biasanya disimbolkan oleh tanda salib yang ditaruh di dahi menggunakan abu. Waktu itu adik-adik lihat tidak? Mama papa mengajak adik-adik untuk beribadah Rabu Abu dan ada tanda salib di dahi digunakan adik-adik. Apakah artinya tanda salib itu? Arti dari tanda salib itu dimaksudkan untuk mengingatkan kita pada fokus utama kita di masa Prapaskah ini, yaitu kepada Tuhan Yesus adik-adik. Betul sekali. Dan juga di masa Prapaskah ini kita juga diharapkan mampu bertahan dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga tentu meneladani sosok Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik ingat ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Dan Tuhan Yesus juga bertahan dari godaan iblis. Oleh karena itu adik-adik, kita pun juga saat ini diminta selama 40 hari ini, selama di masa Prapaskah ini, kita mau meneladani Tuhan Yesus. Kita juga mau bertahan dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Nah, apa aja sih Kak godaannya? Nah adik-adik, oleh karena itu, selama masa Prapaskah ini, umat Kristen diminta untuk berpuasa. Berpuasa seperti apa Kak contohnya? Apakah tidak makan? Apakah tidak minum? Dan kenapa kita harus berpuasa? Kita berpuasa karena kita mau meneladani Tuhan Yesus dan kita juga mau untuk melatih diri kita. Melatih diri kita mengurangi hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita puasa, kita belajar adik-adik untuk bisa mengurangi atau menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus, yang mengganggu konsentrasi kita beribadah kepada Tuhan. Karena di masa Prapaskah ini kita mau melatih diri kita untuk fokus kepada Tuhan, karena Tuhan juga fokus kepada kita, karena kita sangat berharga bagi Tuhan. Kalau gitu Kak, apa dong puasanya? Apakah harus tidak makan, tidak minum? Puasa dalam Kristen adik-adik tidak selamanya tentang tidak makan atau tidak minum. Tapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan puasa. Misalnya, adik-adik berkomitmen untuk tidak main game. Contoh lainnya, berkomitmen untuk tidak bahasa yang kasar, mengucapkan kata-kata yang kasar. Tidak berantem dengan adik atau kakak, tidak melawan orang tua, tidak makan makanan yang adik-adik suka. Komitmen untuk tidak menggunakan media sosial. Nah, ada banyak sekali ya adik-adik yang bisa kita lakukan untuk melakukan puasa. Kalau kita sudah berkomitmen, artinya kita juga tidak mau melakukan hal-hal tersebut selama masa puasa ini. Dan untuk mengisi waktu kita mau mengisinya dengan berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita melatih fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tapi bukan berarti adik-adik, aku mau puasa dari mengerjakan PR. Wah, kalau itu nggak termasuk ya adik-adik, karena mengerjakan PR adalah kewajiban kita sebagai anak sekolah. Jadi, jangan alasan ya adik-adik. Nah, kalau begitu adik-adik sekarang adik-adik boleh tuliskan selama 40 hari masa Prapaskah ini, apa saja sih yang adik-adik mau lakukan untuk berpuasa? Ada yang berpuasa untuk tidak makan permen, ada yang berpuasa tidak makan mie instan. Boleh adik-adik tuliskan, adik-adik doakan supaya Tuhan menuntun adik-adik sehingga kita bisa berkomitmen. Selamat menghayati masa Prapaskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.